Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Adik-adik yang soleh dan soleha, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, sehingga kalau kita menghitung-hitung nikmat tersebut kita nggak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa itu iman. Karena iman merupakan perkara yang penting dalam kehidupan kita. Iman membuat hati kita tenang dan tentram. Iman secara bahasa berasal dari bentuk masdar atau kata kerja yang dibendakan. Amana yu'minu imanan fahuwa mu'min, yang merupakan turunan dari kata al-amnu yang berarti aman. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang beriman berada dalam posisi yang aman, yaitu dalam keadaan al-qararu wa tuma'nina, dalam keadaan menetap dan tenang. Ketika seseorang memiliki iman, maka dia akan tenang dan yakin bahwa apa yang diyakininya adalah kebenaran. Sebaliknya, jika orang yang tidak ada keimanan, tidak memiliki keimanan, maka dia akan bingung dan mencari-cari kepastian. Iman secara bahasa juga diartikan sebagai at-tasdiq, pembenaran yang disertai konsekuensi atas pembenaran tersebut. Misalnya, jika seseorang ada yang percaya dengan suatu berita tetapi ia tidak mau mengakuinya, maka ia tidak dikatakan beriman. Seseorang disebut sebagai mukmin, disebut sebagai orang yang beriman ketika ia tidak hanya percaya tetapi mengakui dan melaksanakan dari konsekuensi atas keyakinannya. Dalam Al-Quran, kata iman digunakan dalam makna ini, seperti dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang dimana saudara-saudaranya berkata kepada ayah mereka, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin, dan engkau wahai ayah kami sekali-kali tidak percaya kepada kami meskipun kami adalah orang-orang yang benar. Adapun cara istilah, para ulama ahlu sunnah wal jamaah mendefinisikan iman sebagai i'tiqad bil qalb, keyakinan dalam hati, wa qaulu bil lisan, pengamalan dengan anggota badan, wa qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalu bil jawarih, dan pengamalan dengan anggota badan, wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman juga bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga dari definisi yang kita sebutkan, iman memiliki 4 unsur utama. Yang pertama, keyakinan dalam hati. Yang kedua, pengucapan dengan lisan. Dan yang ketiga, mengamalkan dengan anggota badan. Dan yang keempat, sifatnya bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga kalau salah satu unsur ini hilang, maka keimanan seseorang tidaklah dikatakan sempurna menurut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Iman tidak cukup hanya dengan keyakinan dalam hati. Jika iman hanya sebatas keyakinan dalam hati, maka Fir'aun disebut sebagai seorang mukmin, padahal jelas dia adalah manusia yang paling bejat di dunia ini. Begitu pula dalam kisah kaum musyrikin yang mereka menentang Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innahum la yukadzibunaka walakinnaz zalimin bi ayatillahi yajhadun." Sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu, tetapi orang-orang yang zalim ini mengingkari ayat-ayat Allah. Ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang yakin dalam hatinya, namun jika lisannya mengingkari dan perbuatannya menentang, dia tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu, iman bukan hanya sekedar
keyakinan dalam hati, akan tetapi harus diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Jika ada orang yang beranggapan orang Nasrani sebagai orang yang beriman karena dia percaya akan keberadaan Tuhan, maka ini adalah pemahaman yang keliru. Sebab iman dalam Islam bukan hanya percaya kepada keberadaan Tuhan, akan tetapi harus tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika mereka benar-benar beriman, maka mereka seharusnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tetapi mereka menolak untuk mengakuinya. Dan iman memiliki 4 rukun, memiliki 6 rukun, sebagaimana Malaikat Jibril mengajarkan kepada para sahabat tentang apa itu Islam, iman, dan ihsan. Ketika Malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, engkau beriman kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Engkau beriman kepada hari akhir. Dan keenam, engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Adik-adik yang soleh dan soleha, Ustaz nasihatkan kepada kalian, di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah, yang dimana amalan dilipatkan, yang dimana pahala dilipat gandakan. Sehingga di bulan Ramadan ini banyak-banyaklah kita beramal, banyak-banyaklah kita puasa, banyak-banyaklah kita menjaga salat sunnah, membaca Al-Quran, sehingga ketika kita keluar di bulan Ramadan kita bisa memanen pahala yang banyak. Demikianlah penjelasan tentang hakikat iman. Apa itu iman? Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik yang soleh dan soleha. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki iman yang sempurna, bukan hanya dalam keyakinan, tetapi juga dalam ucapan dan perbuatan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.